Support timnas. Ngomongin timnas lagi. Laga pembuka, laga perdana antara Arab Saudi melawan Indonesia yang diselenggarakan di Arab Saudi. Hasil akhir adalah 1-1. Ini merupakan hasil yang cukup bagus, istimewa ya. Laga pembuka yang akan memberikan aura positif bagi semua stakeholder tim nasional Indonesia, baik para pemain tim nasional Indonesia, pelatih Coach Sintayong, Badan Tim Nasional Indonesia, PSSI, Pak Erick Thohir, dan tentu saja semua fans pecinta sepak bola Indonesia. Dengan hasil ini maka tim nasional Indonesia dipastikan mendapatkan 1 poin dengan hasil seri ini, dan ini menjadi modal berharga untuk pertandingan berikutnya. Kalau kita bicara pertandingan antara Arab Saudi dengan tim nasional Indonesia, maka kita akan coba berbicara berkaitan dengan statistik pertandingan. Yang kedua adalah 3 pemain yang paling menonjol dalam pertandingan ini, dan tentu saja di akhir nanti akan ada estimasi atau perkiraan ranking FIFA terhadap tim nasional Indonesia dengan hasil seri melawan Arab Saudi ini. Oke, kita mulai dari hal yang pertama berkaitan dengan statistik pertandingan. Saya lansir dari AFC ya, di mana Arab Saudi secara ball position unggul telak ya, 65% berbanding 34%. Jadi secara ball position ya harus kita akui bahwa Arab Saudi lebih menguasai pertandingan. Kemudian dari total tembakan atau total tendangan, Arab Saudi melesakkan 18 tendangan, terus kemudian tim nasional Indonesia hanya 7 tendangan. Shot on goal-nya ya, Arab Saudi 4, terus kemudian tim nasional Indonesia hanya 2. Total umpan yang berhasil dilakukan Arab Saudi sebanyak 593, sementara tim nasional Indonesia hanya 313. Kemudian akurasi umpannya Arab Saudi juga unggul 85%, terus kemudian tim nasional Indonesia 73%. Sepak pojok atau corner kick, Arab Saudi 6, Indonesia hanya 1. Offset, Arab Saudi 4, Indonesia 2. Yang menjadi menarik adalah statistik berkaitan dengan pertahanan. Intercept dilakukan tim nasional Indonesia sebanyak 22 kali dan Arab Saudi hanya 12 kali. Kemudian tackle berhasil dilakukan 16 kali dan Arab Saudi hanya 9 kali. Kemudian sapuan tim nasional Indonesia berhasil melakukan 27 kali, Arab Saudi hanya 7 kali. Kartu kuning tim nasional Indonesia 3, Arab Saudi 2. Dengan statistik ini kita sudah mempunyai gambaran bagaimana perjalanan atau permainan tim nasional Indonesia selama 90 menit. Yang pasti mayoritas bola dikuasai Arab Saudi dan tim nasional Indonesia memposisikan diri defensif atau bertahan total. Kemudian kalau kita lihat kejadiannya gol ya, di babak pertama tim nasional Indonesia mampu unggul terlebih dahulu di menit sekitar 18 atau 19 dengan tendangan Ragnar Oratmangun yang kemudian membentur dari badan Sandy Walsh ya, kemudian penjaga gawang tidak bisa berbuat apa-apa dan gol terjadi 1-0 di babak pertama. Terus kemudian gol dari Arab Saudi diciptakan di babak kedua. Tendangan jarak jauh yang kemudian membentur pemain tim nasional Indonesia Kelvin Verdong dan salah antisipasi. Seorang Martin Paes sudah mengambil refleksnya ya, akan tetapi bola berbalik arah dan gol terjadi. Skor 1-1 hingga babak kedua berakhir. Di babak kedua ada hal menarik yang dilakukan oleh penjaga gawang Martin Paes, di mana melakukan blunder ya, tetapi sebenarnya ini bukan semata-mata oleh Martin Paes ya, karena ini kan namanya build up serangan ya, satu sama lain memang harus saling mengisi. Yang terjadi adalah pengambilan keputusan Martin Paes yang tidak langsung membuang bola, akan tetapi mencoba melihat kawan-kawan yang ada di dekatnya. Kemudian ketika seorang Martin Paes mau mengumpan ke Kelvin Verdong,
ada pemain Arab Saudi yang mencoba mendekati Calvin Verdong. Yang terjadi adalah Martin Reis mencoba menahan bola itu yang kemudian mampu direbut oleh pemain Arab Saudi. Dan sangat terpaksa action dilakukan Martin Reis dan terjadilah penalti. Namun yang menjadi menarik lagi drama yang selanjutnya adalah tendangan penalti dari Arab Saudi mampu ditepis oleh Martin Paes dengan sangat gagah sekali, sangat percaya diri sekali, dan tentu saja ini menjadi kredit poin tersendiri. Debut seorang Martin Paes mampu mengawal gawang tim nasional Indonesia secara keseluruhan sangat-sangat baik sekali. Ya, kalau kita bicara data statistik dan jalannya permainan, maka saya meyakini bahwa market value sebuah tim itu berbanding lurus dengan quality, dan ini terjadi. Arab Saudi di atas 500 miliar, tim nasional Indonesia 290 miliar, dan secara statistik kita bisa melihat Arab Saudi mendominasi bola, menyerang, total tendangannya jauh lebih unggul, shot on goalnya jauh lebih unggul. Akan tetapi kalau kita bicara tentang strategi, maka sebenarnya harus diakui juga pada pertandingan ini Sintayong lebih unggul dibandingkan dengan Roberto Mancini. Kenapa? Karena dengan Sintayong mengetahui kelemahan dari tim nasional Indonesia, permainan tim nasional Indonesia memang tidak memaksakan diri untuk menyerang drastis, akan tetapi mencoba mendelay, tenang, bermain 1-2 dan sebagainya, dan ketika membuat barisan pertahanan sangat-sangat rapi sekali. Dan ketika akhirnya dengan semua data statistik yang ada, skor akhir 1-1, maka ya ini kemenangan Sintayong dan kekalahan dari Roberto Mancini, saya pikir ya. Itu kalau kita berkaitan dengan pelatih, maka ya tidak salah lah kita menyanjung seorang Sintayong. Keberhasilan ini meyakinkan kepada para pemain bahwa kita bisa mencuri poin, kita bisa berusaha keras, kita akan melakukan habis-habisan ya, sehingga hasil optimal dapat diraih, dan itu terjadi. Skor 1-1, tim nasional Indonesia membawa poin 1. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang tiga pemain yang menonjol ya di tubuh tim nasional Indonesia, maka poin yang paling pertama ya, paling keren saya pikir Bang Jai ya. Jai Itzes adalah pemain belakang, kapten kesebelasan yang sangat tenang, sangat tenang. Tenang dalam tanda kutip dalam hal intercept ya, dalam hal duel di udara, dalam hal build up serangan, terus kemudian dalam hal mengorganisasi pertahanan, saya pikir cukup bagus sekali, sehingga lini serang dari Arab Saudi hampir-hampir tidak berkutik. Beberapa peluang itu didapatkan dari bola-bola setengah lah ya, tidak bola-bola matang ya. Terus kemudian ada satu kesalahan yang dari Martin Paes, itu kan pengecualian, artinya bukan berasal dari organisasi permainan yang dimunculkan oleh seorang Jai Itzes. Jadi wajar jika kalau kita bicara siapa pemain yang paling menonjol dalam pertandingan ini, nomor 1 saya menunjuk Jai Itzes. Terus kemudian nomor 2-nya ada, saya memilih Martin Paes meskipun melakukan blunder dan tendangan penalti berhasil ditepis, akan tetapi secara permainan ya, saya melihat ketika one on one itu terjadi memang sudutnya agak sempit, akan tetapi ya seorang Martin Paes body balance-nya begitu gagah ya, dan refleks tangannya mampu merubah arah bola sehingga tidak masuk ke gawang tim nasional Indonesia. Terus kemudian tendangan jarak jauh dari pemain Arab Saudi yang sangat keras ya ke sisi pojok kanan bawah gawang tim nasional Indonesia berhasil ditepis. Kemudian beberapa intercept, ambil bola, hasil crossing beberapa kali itu juga mampu diambil dengan sempurna oleh Martin Paes. Jadi untuk pertandingan ini nomor 2 pemain yang paling menonjol
Martin Paes. Terus kemudian pemain nomor 3 yang paling menonjol, saya pilih Tom Haye. Tom Haye meskipun ditarik lebih dini ya karena ada sedikit cedera, semoga saja pada pertandingan melawan Australia nanti sudah fit lagi, dan memang tim nasional Indonesia butuh pemain sosok seperti Tom Haye. Kita bisa melihat dua hal kontras antara babak pertama dengan babak kedua. Babak pertama adanya Tom Haye, aliran bolanya halus, hal-hal yang terputus menjadi bisa nyambung karena pergerakan Tom Haye, umpan-umpan pendek Tom Haye, ketenangan para pemain tim nasional Indonesia terjadi, dan arah bola yang ya saya pikir sesuatu lah. Umpan Tom Haye ini sesuatu, harus kita akui ya. Dan itu yang membedakan ketidakadaan Tom Haye di babak kedua. Praktis ada duet Nathan dan Ivar Jenner ya menggunakan permainan cepat gitu. Jadi tidak bisa mendelay bola, memegang bola, memberikan ketenangan dan sebagainya, akan tapi lebih ke counter attack cepat, dan beberapa kali coba dilakukan tapi belum berhasil ya, karena memang babak kedua juga kayaknya tenaga tim nasional Indonesia sudah mulai terkuras, terutama Rafael Strijk kelihatan sekali kedodoran ya. Terus kemudian 3 pemain berarti ada Jay Itzes, Martin Paes, dan Tom Haye. Terlepas dari 3 pemain ini, semua pemain yang diturunkan tadi malam bermain sangat-sangat bagus, sangat-sangat oke. Kolektivitas tim terutama yang bisa menggambarkan bahwa tim nasional Indonesia bukan lagi bermain secara individu, tapi bermain secara kolektif, dan itu yang memberikan penilaian tersendiri kinerja dari seorang Sintayong. Jadi hasil skor 1-1 ini adalah kemenangan tim nasional Indonesia dan kekalahan Arab Saudi. Semoga saja pertandingan ini akan bisa menjadi spirit tersendiri bagi tim nasional Indonesia untuk bisa menjamu Australia pada tanggal 10 September nanti. Dengan hasil 1-1, maka tim nasional Indonesia dipastikan akan menambah poin. Ya, poin FIFA-nya bertambah 6,8 poin ya, sehingga poin yang didapat menjadi 6,8 poin, poin yang didapat menjadi 1115,6 poin. Dengan demikian tim nasional Indonesia naik 3 tangga ya, dari 134 menjadi 131. Seperti yang dikatakan Sintayong sebelum pertandingan bahwa target tim nasional Indonesia hingga 2027 adalah masuk 100 besar ranking FIFA, dan ini dimulai dari pertandingan perdana. Tim nasional Indonesia mampu mengimbangi, menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1, dan tentu saja ini memberikan poin tersendiri bagi tim nasional Indonesia. 6,8 poin dibawa pulang. Poin keseluruhan menjadi 1115,6 poin, dan tim nasional Indonesia bertengger di 131 dunia. Sebuah catatan positif yang harus kita apresiasi tentu saja, dan perjuangan belum berakhir. Dari 10 pertandingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 baru 1 kali terlaksana. Match kedua, pertandingan kedua akan dilangsungkan pada tanggal 10 September. Kita nanti akan update segala sesuatu berkaitan dengan tim nasional Indonesia, dan kita harus dukung selalu tim nasional Indonesia apapun hasilnya, karena kecintaan terhadap tim nasional Indonesia tidak hanya mendukung saat menang, akan tetapi juga kita harus mendukung saat tim nasional Indonesia seri ataupun kalah. Ya, kita akan update lagi berita berkaitan dengan tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.